Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini sungguh ada sukacita karena kita boleh dipersatukan dalam persekutuan doa yang kedua ini. Tema kita saat ini adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bacaan kita diambilkan dari Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk memasuki persekutuan doa yang kedua saat ini. Bersama mari kita pujikan Kidung Jemaat 33 bait 1 sampai dengan 3. Suaramu ku dengar. Bersama mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengundang kami dalam persekutuan doa ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian, syukur, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu, karena melalui persekutuan doa ini, kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dari Tuhan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Kami mohon ya Tuhan akan rahmat persekutuan dan kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang telah ambil bagian dalam persekutuan doa ini, hingga mereka terpelihara imannya. Kami mohon rahmat dan anugerah Tuhan melimpah atas diri kami, sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami setiap harinya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 25,
Kita pujikan bait 1, 3, dan 4. Ya Allahku di cahyamu. Tersingkap tiap donya, kau lihatlah manusia penuh leburan dosa. Kepadamu tujuanku, kau tak Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43 yang demikian firman-Nya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan kita dari Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah kita dengar atau bahkan sering kita dengar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah gudang kesalahan. Sehingga jika manusia itu berbuat salah, wajar karena ketidaksempurnaan, karena gudangnya kesalahan, sehingga sulit untuk menghindar dari kesalahan. Sekeras-kerasnya kita berusaha menghindar dari kesalahan, kesalahan itu tetap ada. Entah itu melalui tutur kata kita, perbuatan kita, bahkan niat kita. Untuk itu kita harus terima ketidaksempurnaan kita, terima bahwa kita itu gudang yang salah. Namun, kita harus berusaha memperbaiki diri. Belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Kesalahan akan menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih benar. Tanpa kesadaran itu, maka kita bisa jatuh dalam kesombongan diri dan akan berada dalam kubangan dosa, karena akan melakukan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43 adalah merupakan bagian yang menuliskan bahwa Yesus disalib. Bersama dengan dia ikut dihukum atau disalib dua orang penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Bayangkan, Yesus yang adalah pribadi yang baik, pribadi yang benar disamakan dengan penjahat.
Orang-orang di sekitar, bahkan prajurit-prajurit Romawi, banyak yang menghina, mengejek, mengolok-olok. Yesus sangat direndahkan. Bahkan seorang penjahat yang disalibkan bersama dengannya pun ikut mengolok-olok, menghujat. Penjahat itu sepakat dengan orang banyak yang menyalibkan Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Di dalam ayat 39 dikatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ucapan itu menunjukkan tidak adanya kesadaran diri atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Ia tetap keras kepala. Hukuman tidak membuatnya jera. Di tengah hukumannya, penjahat itu masih mencela sesama orang yang dihukum. Sekalipun ia tahu bahwa Yesus bukan orang yang bersalah, namun pengetahuannya itu tidak membuatnya mawas diri. Ia tidak dapat melihat karya penyelamatan Yesus. Sedangkan seorang penjahat yang lainnya bertindak sebaliknya. Lalu ia menegur, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ia sadar bahwa hidupnya telah dijalani dengan kejahatan. Akibat dari kejahatannya itu, ia merasa pantas mendapat hukuman. Kesadaran orang itu membuatnya membuka diri untuk melihat Yesus. Kemungkinan selama melakukan tindakan-tindakan yang jahat, ia mendengar cerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Atas dasar itulah ia memohon pada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Berharap agar Yesus mengingat merupakan sebuah kerinduan supaya rengkuhan kasih Allah menjadi pembawa harapan baru. Orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena itu, di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasih Tuhan Yesus. Kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan. Ucapan tobat orang itu dijawab oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus meyakinkan kepada orang itu bahwa pertobatannya mendatangkan pemulihan serta pengharapan. Kemanusiaannya dipulihkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga dia bersama Yesus di dalam Taman Firdaus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Avensius Rossis menyebut bahwa kata Firdaus berasal dari kata Yunani paradeisos, yang berarti taman sukacita. Dalam pemahaman orang Yahudi atau Yudaisme, kata Firdaus itu terkait dengan surga dan juga dengan masa depan ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Yesus ketika ia menggunakan kata Firdaus pada bagian ini. Perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita bahwa dalam Dia keselamatan itu nyata adanya. Di sisi lain, perkataan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa hidup dengan rendah hati. Kerendahan hati diwujudkan melalui kesediaan mawas diri, menghindarkan diri dari keinginan merasa paling baik dan paling benar. Ketika melakukan kesalahan, segeralah datang pada Tuhan seraya memohon ampunannya. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki umatnya ada di dalam keberdosaan.
Selagi ada waktu dan kesempatan, janganlah menunda-nunda untuk mohon pengampunannya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita hening untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima saat ini. Saudaraku, dengan memahami salib Kristus, kita semakin menghargai pengorbanannya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan senantiasa mawas diri, hidup dengan cinta kasih dan pengampunan, juga dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Dengan rela masuk dalam penderitaan dan kematian bersama Kristus, dengan sendirinya kita akan mengalami kebangkitan, kehidupan yang berkualitas, berkemenangan, dan memiliki hidup seperti Allah Bapa kehendaki setiap semula dalam rancangannya, yaitu seperti Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 83, kita pujikan bait 1 dan 2. Nun di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, puji syukur dan sembah kami haturkan kehadirat-Mu, karena Tuhan telah menguatkan kami melalui kehadiran Tuhan dalam persekutuan doa ini. Persekutuan dalam cinta kasih Tuhan,
Kami sadar akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah kami agar menjadi murid-Mu yang setia untuk hidup dalam cinta kasih dan pengampunan. Bimbinglah kami melalui karya Roh Kudus untuk mampu berperan dan bersaksi, meneladani Kristus dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Kobarkanlah hati kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami selalu hidup dalam kasih kepada sesama dalam situasi dan kondisi apapun. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami boleh belajar dari dua orang yang disalibkan bersama Kristus. Yang seorang meragukan akan kuasa dan cinta kasih Allah, namun yang seorang lagi dapat melihat dan merasakan sesuatu di dalam diri Yesus, sehingga ia tergerak untuk bertobat. Ia merasakan kehadiran anak Allah yang disalibkan di sampingnya. Allah Bapa kami, bimbinglah kami agar menjadi umat yang rendah hati, mau belajar mawas diri dan melakukan pertobatan senantiasa terhadap pelanggaran kami. Ajarlah kepada kami untuk mau hidup berdampingan dengan sesama kami dengan penuh cinta kasih dan pengampunan. Berkati setiap pergumulan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan dalam setiap pelayanan dan agenda kegiatan gerejawi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga berkati dan biarlah pandemi ini segera berlalu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan doa ini dengan bersama kita pujikan nyanyikanlah Kidung Baru 83. Kita pujikan bait yang ketiga dan 4. Saat
Terima kasih, Tuhan memberkati.